dengan 19 berarti lebih panjang dari yang diharapkan. Kemudian TM-nya berbedanya juga cukup jauh. Sehingga primer keempat juga bukan pilihan yang baik. Primer 5 itu totalnya 43 bahasa, TM-nya terlalu beda jauh, kemudian ada catatan berwarna merah. Jadi primer 5 juga tidak cocok untuk dijadikan kandidat primer tadi. Berarti dari situ terlihat bahwa yang terbaik memang sesuai dengan pilihan dari primer 3, yaitu forward primernya 1, reverse primernya 1. Sequence-nya seperti yang ada di situ ya. Oke. Nah, karena kita sudah setuju dengan pilihan yang diberikan oleh primer 3+, maka dua-dua primer ini kita centang. Ini yang satu kita centang, yang satu kita centang. Kemudian kita klik Send to Primer 3 Manager. Kita klik itu. Klik Send to Primer 3 Manager. Nah, kita dapat sequence yang seperti itu nanti. Primer maksudnya sequence yang akan kita kirim ke company untuk dibuatkan primernya itu seperti yang kita tampilkan di Primer 3 Manager itu. Oke, Primer 3 Manager-nya terlihat di screen Anda atau tidak? Terlihat, Pak. Oke, berarti nanti inilah yang nanti Anda akan pesan ke Genetika Science misalnya ya. Sementara kita diamkan di situ, kemudian kita akan melihat kembali ke yang di depan ya. Ini berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, kalau Anda klik back ya, kembali, ya, Anda klik kembali, maka Anda akan kembali ke setting yang cloning, kemudian namanya nanti kita rubah primer exon 3, ya, cloning primer exon 3, nanti sequence-nya akan kita ganti dengan sequence exon 3. Ini kita akan bikin sebagai cloning. Terus ya kita kembali ke Genius kita dan mengcopy sequence yang kita sebut sebagai exon 3 ekstrak itu. Kita copy dokumennya, kemudian kita tampilkan, kita edit dulu di apa namanya itu, Microsoft Word tadi. Jadi kita edit lagi di Microsoft Word. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung lagi posisi kurung kerawalnya ada di mana. Nah, kita perhatikan dulu. Jadi kurung kerawalnya nanti ada di AGG ini ya, posisi 161 ya, posisi kalau di saya ya. Tapi intinya ini adalah apa namanya itu? Awal dari ekson 3 masuk 4 nukleotida ke dalam. Nah, jadi di situ ada sequence GCTG ya, kita mulai dari situ. Nah, itu ternyata adalah posisi dari 165 ya, posisi dari 165. Berarti saya akan seperti tadi kembali ke Microsoft Word, kita posisi 165 itu ada di mana.
Oh, Prof. Ya. Screen-nya masih primer tripos, Prof. Ya, memang ini belum saya tampilkan. Oh, iya. Nanti kalau ini saya baru saya tampilkan. Ini kita ngulang seperti yang tadi aja. Jadi posisi 100 berapa tadi? 100 sorry mana tadi? 165 ya. Kita akan posisikan kurung kurawal terbukanya di posisi 165. Ini 59. Iya. Oke, nanti saya akan tampilkan Word yang saya buat ini. Sementara saya siapkan dulu. Kemudian dari Genius kita tadi juga udah tahu posisi dari apa namanya itu, bagian akhir dari Exxon itu kira-kira 706 ya. Dari awal 706 itu kira-kira adalah 55 basa dari ujung yang paling akhir ya, 55 basa dari ujung yang paling akhir. Intinya kita masuk ke bagian dari Exxon 3. Kira-kira 55 basa ya. Nanti saya akan tampilkan, sementara saya atur dulu. Oke, jadi sekarang saya akan tampilkan ya Word-nya. Seperti ini ya. Jadi di awal itu di posisi sekitar 165 ya. Jadi 164, kemudian kurung kurawal buka. Kemudian yang di sebelah lagi adalah 109. Nah, ini 707 ya, kira-kira 707, atau di sini kira-kira sebanyak 53 ya, berarti 53 dari ujung stop codon UGA ke dalam itu adalah posisi dari kurung kurawal tutupnya. Ya, sehingga amplifikasi akan dilakukan pada bagian yang saya beri arsir warna hijau itu. Ya, seperti itu. Lihat ya di screen Anda ya. Yang saya share lewat Microsoft Word ya. Jadi yang saya beri highlight warna hijau itu harus diamplifikasi, harus ada di dalam fragmen yang nanti diamplifikasi. Berarti primer reverse bisa dibuat dari sequence yang ada di sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan itu, kemudian sequence dari forward itu ada di sebelah kiri. Nah, itu. Jadi
primernya boleh dibuat dari sekuen yang warna kuning untuk forwardnya, atau dari sekuen yang warna biru untuk reverse-nya, supaya mengamplifikasi bagian yang hijau. Bagian yang hijau. Oke? Nah, ini kita copy lagi ke bagian dari primer tree tadi. Jadi ini saya copy. Jangan lupa sudah dipasang tanda kurung berawal dan tanda kurung tutup. Oke, saya akan stop share lagi, kembali ke primer tree plus. Mana tadi primer tree plus? Ya, jadi saya akan share lagi yang primer tree plus-nya. Primer tree plus-nya, sekuen tadi saya pastekan di situ. Nah, dicari lagi tadi yang kurung berawal buka dengan kurung berawal tutupnya, harusnya ada somewhere di sini. Mana? Kok nggak ada? Ada, Ini Pak, itu, Pak. ada, ini sebelah sini ya. Iya. Kemudian yang kurung berawal bukanya Di atas baris somewhere 2, di Pak. Ya, itu, Pak. ini ya, jadi itu. Nah, berarti yang kita amplifikasi adalah bagian yang saya beri highlight itu, dan primernya diambil dari sequence yang flanking yang tidak ada highlightnya itu. Ya. Sama main tadi sudah kita ini kan, jadi ini cloning, produknya adalah cloning. Kemudian primer exon 3, kita beri nama itu. Sequence yang primer exon 3 bagian yang kita highlight tadi sudah kita beri kurung buka dan kurung tutup. Kemudian yang di bawah ini tidak perlu di ini nanti ya, jangan lupa klik pick primer, pick left primer dan pick right primer ya. Jadi dua ini harus diberi centang ya, karena kita ingin mendapatkan left dan right primer itu. Kemudian general settingnya ya 18, 22, 27 sesuai dengan tadi, 52, 56, 60 masih sama yang tadi. GC konten 20, 80 oke. Yang lainnya default ya, yang lainnya default. Kemudian tadi ada panjang ininya ya. Product size-nya tadi kita mesti hitung dari Microsoft Word-nya tadi. Product size yang berwarna hijau ini adalah berapa panjangnya? .543 ditambah primernya minimal katakanlah 24 kali 2 berarti 48 ditambah 543 berarti 8 berapa tadi 548 dengan 543 berarti 591 ya, minimal 591 tadi. Berarti di primer tree plus-nya kita rubah nah ini panjangnya minimum 591 sampai mungkin 630 misalnya ya, kisarannya segitu. Karena tadi minimal yang kita highlight hijau itu berapa panjangnya, ditambah primer maksimumnya berapa kali 2 kan? Kira-kira ya mungkin 650 lah ya. 591 sampai 650 kisarannya.
Nah, disesuaikan dengan panjang amplified product yang Anda inginkan ya, sesuai dengan sequence tadi itu. Yang lainnya default, advanced setting, internal oligo, penalty, sequence quality, semuanya default. Terakhir, kemudian Anda klik pick primer lagi. Ya, pick primer lagi. Anda klik yang itu, maka Anda akan mendapatkan lagi ya primer Exxon 3 forward, primer Exxon 3 reverse ya. Nah, sekuennya masing-masing sudah ada. Kemudian panjangnya 22 base pair, reverse-nya 21 base pair, TM-nya berdekatan, bagus berarti. Tidak ada highlight merah, berarti oke. Dan posisi primer Anda ada yang seperti itu. Ya. Nah, tetapi ada sequence yang merupakan bagian dari Exxon 3 yang tidak teramplifikasi nantinya, yaitu yang ada di bagian ini. Ya terpaksa, kita nggak bisa memaksakan karena primernya kita ada di posisi itu, sedangkan sequence yang kita inginkan diamplifikasi ini di luar primer itu, ya berarti risikonya kita nanti mesti men-sequence sendiri bagian yang ini, bagian yang berwarna biru itu, ya, karena kebetulan primer kita agak masuk ke dalam, gitu ya. Nah seperti itu, berarti kita akan yang lainnya kita nggak perlu perhatikan, saya rasa ya, karena kita sudah dipilihkan yang terbaik. Ini biasanya meliputi banyak pertimbangan, panjang total nukleotidnya berapa, TM-nya yang paling berdekatan, dan sebagainya. Itu sudah dipilihkan yang terbaik 1, 2 ini. Berarti kita centang 1, centang 2, kemudian kita send primer tree manager. Nah, jadi kita sudah dapat 2 pasang, ya. 1 pasang untuk Exxon 3, 1 pasang untuk Exxon 1 dan 2, tinggal 1 pasang lagi untuk promoter, ya. Kembali saya akan menggunakan sharing screen yang tadi mulai dari Genius-nya, ya, mulai dari Genius, ya, kita pilih Boleh yang, izin bertanya, Prof? silakan. Saya tadi sudah coba lakukan, tapi ada pesan error, Prof. Yang mana? Jadi yang setelah di-pick, setelah berusaha untuk pick primer itu, ternyata ada baik. error di tulisannya included region specified about a sequence markup and in other per sequence inputs. Oke, sebentar. Saya ini siapa tadi yang menyampaikan? Mas Rizky? Saya Rizky ya, Prof. Oke, saya beri kesempatan Anda untuk share screen ya. Oh, baik. Supaya menampilkan apa yang Anda maksud. Saya tidak bisa menangkap soalnya. Ya. Silakan share screen, saya akan stop yang Anda maksudkan, errornya seperti apa, dan kemudian Anda back untuk memperlihatkan yang tadi. Min setting dan itu. Ya, silakan coba di-share. Dari outputnya ya, tampilkan outputnya. Sudah terlihat, Prof? Ya. Ini tadi saya sudah copy, saya sudah tutup buka tutup berawal tadi. Coba tunjukkan posisi dari itu, posisi dari kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya di mana? Ini, Prof, di kiri atas. Oke, ya. Satu lagi yang tutup. Prof, di bawah ini, Prof. Oke, baik. Kemudian general settingnya sudah saya coba samakan. Sebentar, itu 591 650 kan? Iya, 591. Oke, coba dilihat dulu di main tadi itu. Iya, Prof. Nah,
coba di copy antara kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup itu ada berapa nukleotida? Tadi Ya, saya di Word saya lihat 543, Prof. berapa? 543. 543. Mm. Kemudian ditambah katakanlah 24 tambah 24 berarti berapa? 48 ya. 543 ditambah 48 berarti berapa? 5 sekitar 591 kan? ya betul. Oke, coba general settingnya ditambahkan lagi. 591 sampai 650. Oke, sebetulnya oke. Iya. Terus Yang lain ininya sudah. settingnya juga sudah. Coba pick primer. Klik aja itu. Begini, Prof. Ada error. Kalau ke bawah Oh. hanya satu primer yang muncul. Oke. Yang bawahnya. Error message-nya apa itu? Adanya. Calculate primer parameter without primer sequence. Oke. Jadi hanya Turunkan. forward-nya aja, Prof. Sebentar reverse. Primer forward-nya oke ya. Left primer ada. Right primer-nya. Reverse-nya nggak ada. Reverse-nya nggak ada. Nggak muncul. Oke. Coba kembali ke yang tadi. Kembali ke yang back dulu. Oke, tadi mana posisi kurung kurawal tutupnya? Sini, Prof. Oke. Ya, besarkan ya. Oke. Jadi dia nggak bisa mendapatkan primer yang sebelah kiri. Artinya primer sebelah kirinya tidak ada yang sesuai dengan ketentuan main setting maupun general setting Anda. Jadi sequence flanking yang sebelah kanan itu tidak ada yang memenuhi. Nah, kemudian itu tolong yang di sebelah bawah naikkan itu screen-nya. Itu yang included region itu. Included region itu tolong di delete saja. Yang mana, Prof? Bawahnya itu. Included region. Oh, Bawah. ini. Nah, itu dihilangkan aja. Oke, sekarang coba masuk ke ulang lagi pick primer. Oh. Ya, Oh, tadi iya, betul, masalahnya tadi karena Anda memasukkan angka included region padahal Anda sudah membuka kurung buka dan kurung tutup tadi. Oh, iya. Jadi ketika Anda sudah membuat kurung buka, kurung tutup, nggak usah masukkan included region. Ya, tadi kayaknya saya tidak menyadari itu, Prof. Ya, tadi karena ada setting di situ. Jadi masalahnya di sana. Oke, terima kasih, Prof. Oke. Baik. Yang lain barangkali ada permasalahan yang sama, ada error, mungkin bisa di-sharing, kita diagnosis yang yang barangkali error di mana. Coba Mas Andi Cahyono coba ditampilkan hasil itunya. Hasil desain primernya coba. Mas Andi Agus Cahyono monitor tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau Mbak Siti Nur Hidayah bisa menampilkan hasilnya enggak? Mbak Siti Nur Hidayah ada memonitor? Tidak ya? Oke. Siapa yang lain coba barangkali yang mau menunjukkan hasil ininya, hasil desain primernya.
selain Mas Rizky tadi ya. Tidak apa-apa kalau ada error, justru nanti kita diagnosis apa masalahnya. Ya. Kalau tidak ada berarti sudah oke. Nanti lain kali Anda melakukan desain primer sendiri itu sudah bisa dilakukan ya. Siapa tahu suatu saat nanti Anda memerlukan mendesain primer. Ya. Tidak ada yang mau menunjukkan hasilnya? Baik, kalau tidak ada, terakhir ya, untuk yang primer tree, kita akan mendesain primer dari promoter. Ya. Habis ini kita break nanti untuk sholat asar dulu ya. Saya selesaikan sedikit lagi nih. Kembali saya akan masuk ke software Genius tadi. Jadi saya akan share screen Genius lagi. Nah, promoter extract tadi kita sudah buat ya, promoter extract. Kita copy dokumennya, copy dokumen, kemudian kita pastekan ke Microsoft Word. Ya. Ke Microsoft Word. Ini saya belum tampilkan Microsoft Word-nya ya. Nanti saya akan tampilkan setelah selesai. Ya. Oke, saya sedang siapkan. Ini berarti bagian dari promoter. Ya. Saya pastekan di sana. Ya, bagian promoter sudah saya pastekan di posisi yang seharusnya. Kemudian saya kembali ke Genius lagi ya. Moga-moga screen Genius saya masih terlihat di screen Anda ya. Kalau sekarang kita balik, kita gunakan yang sebelah kanan ya. Kita gunakan yang sebelah kanan. Kita geser ke kiri sampai di posisi berapa itu? 7, katakanlah posisi 70 ya. Posisi 70 ya. Posisi 70 dari sebelah ujung yang paling kanan ya. Nanti itu akan kita taruh kurung kurawal tutupnya itu kira-kira 70 nukleotid dari sebelah kanan. Atau sampai di sana ya. Pokoknya tadi bagian dari exon 1 ya. Katakanlah di posisi 50 ya, 50 dari sebelah kanan ya. Kita pasang kurung kurawal tutupnya di sana. Ya. Kemudian karena kita ingin mengamplifikasi kira-kira besarnya itu minimal 2 KB, jadi kita ukur dari posisi kurung tutup tadi, kira-kira 2 KB itu ada di posisi yang mana. Ya. Misalnya kita lihat di bentar, nanti saya tampilkan. Ya, saya hitung dulu hurufnya. Kira-kira 60 dari nomor 1 ya. Jadi kira-kira 60 dari
sequence yang pertama atau 65 dari sequence yang pertama ya. Oke, jadi saya akan tampilkan Microsoft Word-nya sebentar lagi. Di highlight dulu. Ya, jadi saya akan tampilkan Microsoft Word-nya sekarang ya. Ya, moga-moga sudah terlihat ya. Jadi Anda lihat sequence-nya itu kira-kira posisinya ada, maksud saya kurung kurawal bukanya, itu kira-kira ada di posisi 69 ya, posisi 69 sebelum nucleotide 69 ya. Kemudian yang 69 dari kiri, maksud saya dari kiri, dari awal sequence. Kemudian kurung tutupnya itu ada di posisi 50 ya, di posisi 50 dari paling akhir. Ya, dari paling akhir. 50 dari paling akhir dan 60 berapa tadi dari paling awal. Oke, jadi kalau Anda perhatikan berarti sekuennya seperti yang tertampil di layar Anda ini. Ya. Posisi dari kurung buka dan kurung tutupnya itu ada di bagian tersebut. Ya, yang kemudian yang saya highlight hijau itu adalah sequence yang akan diamplifikasi. Bagian promotor yang akan kita amplifikasi ada di yang sequence warna hijau. Yang sequence yang tidak ada highlight-nya itu adalah primer yang nanti akan sequence yang akan kita buat untuk mendesain primer, baik di awal ataupun yang di akhir. Ya. Jadi yang di awal itu nanti untuk primer forward, yang di akhir itu untuk primer reverse-nya. Ya. Ini untuk bagian yang promoter. Jadi yang hijau itu adalah yang akan kita amplifikasi. Ya, yang hijau itu adalah yang kita amplifikasi. Oke. Kembali seperti yang tadi, saya akan copy seluruh sequence ini. Ya, sequence promoter ini akan saya copy bersama dengan kurung kurawal dan kurung buka dan kurung tutupnya tadi. Di dalamnya saya masukkan ya. Dan setelah saya copy, saya akan pindah lagi ke primer 3+. Ya, akan pindah ke window primer 3+ kembali. Ini saya sharing lagi primer 3+ saya. Ya, sudah, moga-moga sudah tampil. Ya, ini yang output yang exon 3 tadi. Kita kembali dulu. Kita kembali ke posisi awalnya. Nah, di sini kita isi cloning lagi primer promoter. Kita ganti namanya primer promoter, primer pro saja ya. Primer pro ya. Kemudian sequence-nya kita ganti dengan sequence yang tadi promoter itu ya. Sequence promoter di mana kurung kurawal bukanya ada di sini. Itu dan kurung kurawal tutupnya ada, kurung kurawal bukanya ada di situ ya, dan kemudian kurung tutupnya ada di
posisi itu. Ya. Berarti sudah sesuai tadi, included region-nya dikosongkan saja, karena kita sudah pakai tadi kurung kerawal itu sebagai bagian yang kita include di dalam region. Saya ulangi, cloning, kita beri nama primer pro, kita pastekan sequence promoter, kita pastikan included region-nya tidak ada isinya. Kemudian general setting-nya kita buat target sequence-nya, product size-nya itu, kalau berdasarkan apa yang kita buat di Microsoft Word tadi, yang berwarna hijau itu adalah panjangnya atau banyaknya nukleotida itu sebanyak 2429. Ya, jadi panjang fragmennya itu panjang fragmennya adalah 2429. Nanti itu akan kita tambah dengan 48 nukleotide, berarti akan panjangnya itu 2477 minimal ya, 2477. Jadi nanti setting dari primer tree-nya itu kita ganti bukan 500 sekian, tetapi minimumnya 2480 misalnya, daripada 777 kita buat aja yang 2480 sampai dengan 2500. Ya. Jadi 2480 itu minimal, kalau dia 24 basa untuk primer kiri dan kanannya. Nanti kalau dia 28 mungkin sekitar 2500 ya. Primer size-nya 18 sampai 27 tetap, primer TM 5260 tetap, primer GC 2080 oke. Yang lainnya default ya, yang lainnya default. Jadi hanya itu aja yang kita setting. Kembali ke main setting cloning primer pro karena kita mengamplifikasi promoter. Kemudian included region kita hilangkan. General settingnya 2480, 2550, 2500, 18, 2227, 5256, 60, 20, 80 ya. Kalau sudah, yang lainnya default, advanced setting default, oligo internal default, penalty width default, sequence quality default. Jadi kita tinggal pick primer. Nah, jadi kalau Anda lihat di sana, itu left primernya itu diberi highlight warna merah. Berarti kita tidak boleh memakai primer tersebut karena akan primer dengan primer itu akan self complementary. Artinya nanti primer akan annealing dengan primer yang lain. Ya oleh karena itu nggak bisa dipakai itu. Nah, primer reverse-nya oke, karena dia hanya diberi warna highlight kuning, nggak masalah, tetapi kita pilihan nomor 1 untuk primer forward-nya nggak bisa dipakai. Jadi kita akan melihat di bawah, barangkali ada pilihan yang lain. Primer pilihan 2, forward-nya juga tidak bisa dipakai, reverse-nya juga tidak bisa dipakai. Kemudian yang primer pasangan 3, nah ini yang bisa dipakai adalah primer pasangan 3, ya. Di mana primer pasangan 3, forward-nya itu warna biru, oke, nggak masalah. Reverse-nya warna kuning, oke, nggak masalah. Jadi primer 3 boleh dipakai.
Primer 4 itu nggak bisa karena forwardnya adalah high-end self complementarity, nggak bisa dipilih. Primer 5 itu boleh dipakai alternatif juga. Tetapi yang reverse primernya itu high-end self complementarity. Berarti yang bisa dipakai hanya primer pair 3 saja. Jadi primer pair 3 ini yang kita pilih. Ya, karena dia tidak ada masalah, TM-nya juga dekat, panjangnya juga antara 24-23, oke, nggak masalah. Ya, kemudian yang primer 1-2 itu tidak kita pilih. Jadi ini kita buang, yang kita kirim ke primer 3 manager adalah primer pair yang 3, yaitu left primer 3 dan right primer 3. Ini kita kirim ke primer manager. Sehingga kita mendapatkan 3 pasang primer yang kita ingin gunakan untuk untuk melakukan amplifikasi 3 target tadi itu. Promoter, Exon 3, dan Exon 1-2. Ya. Nah, ini kita kemudian tinggal order selected primer. Ya. Nah, ini yang kemudian Anda bisa copy dan kirimkan ke company tempat Anda membeli atau meminta mengorder primer yang Anda inginkan. Jadi primer to ordernya adalah primer Pro 2F, primer Pro 2R, sekuennya seperti itu. Primer Exon 3F, Exon 3R, sekuennya demikian. Primer Exon 1 dan 2F dan 1 dan 2R seperti itu. Ya. Ini bisa Anda copy, kemudian Anda isikan ke dalam order form yang diperlukan untuk meminta Genetika Science misalnya untuk membuat primer ini untuk Anda. Ya. Nah, nanti tinggal menunggu hasil primer yang Anda pesan itu dari Genetika Science. Nah, kalau nanti primer yang Anda pesan sudah datang, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah melarutkan primer tersebut masing-masing di dalam tube-nya sendiri-sendiri, melarutkan primernya sebagai stok utama, stok primer utama. Stok primer utama itu dilarutkan dengan menggunakan TE buffer, trace EDTA buffer. Ya, jangan menggunakan air. Ya, kalau stok kita harus melarutkan primer stok dengan konsentrasi yang agak tinggi tadi di dalam larutan TE, ya, trace EDTA buffer. Mengapa? Karena larutan EDTA itu akan mengkelat senyawa-senyawa ion metal yang diperlukan untuk aktivitas enzim yang bisa mendegradasi primer. Ya. Barangkali di dalam larutan itu ada DNase yang mendegradasi single strand primer. Nah, itu adanya EDTA tadi itu bisa mengkelat ion Mg misalnya, yang mana ion Mg itu diperlukan untuk aktivitas enzim tadi, enzim yang mendegradasi DNA, ya, single strand DNA. Nah, makanya untuk stok yang akan disimpan lama itu larutkan dalam buffer TE. Nah, nanti setelah dilarutkan dalam buffer TE dengan konsentrasi yang lebih pekat, maka Anda akan membuat stok kerja atau working stock. Working stock itu nanti berarti Anda mengambil dari
master stock dilarutkan dalam double distill water. Ya. Jadi dilarutkan dalam double distill water. Berarti untuk working stock dilarutkan dalam double distill water kalau master stock dilarutkan di dalam buffer TE. Ya. Dilarutkan di dalam buffer TE. Ya. Itu kalau nih, karena kita ingin menyimpan lama, yang master stocknya itu disimpan lama, jangan sampai mudah terdegradasi. Sedangkan working stock itu kita membuat stok secukupnya saja, kira-kira dalam waktu 2 minggu atau berapa kita akan membuat berapa reaksi PCR, ya nanti kita sediakan secukupnya saja. Makanya dilarutkan di dalam air kalau kira-kira sudah sebulan, nah nanti kita buang saja, jangan dipakai lagi karena bisa jadi stok itu sudah terdegradasi. Nah, pertanyaannya mengapa kok di dalam working stock tidak digunakan buffer TI? Nah, permasalahannya adalah tadi bahwa buffer TI itu bisa mengkelat ion Mg yang diperlukan oleh Taq polimerase, ya, enzim polimerase untuk melakukan PCR. Nah, jadi kalau working stock itu dilarutkan di dalam buffer TI, maka khawatirnya nanti akan mengganggu aktivitas DNA polimerase yang akan kita gunakan untuk melakukan PCR. Ya, makanya untuk working stock dilarutkan di dalam double distill water saja, jangan dalam TI. Tapi kalau master stock, karena dia stoknya itu concentrated, ya kita larutkan dalam TI, nanti toh akan diencerkan di dalam working stock gitu kan. Jadi TI yang ada di dalam master stock itu akan diencerkan sehingga tidak lagi berpengaruh pada aktivitas enzimatik dari DNA polimerase. Hanya resikonya berarti working stock tidak bisa disimpan terlalu lama. Oleh karena itu tidak usah bikin terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak sisanya masih banyak disimpan nanti tidak akan awet ya karena tidak ada chelating agent tadi itu. Baik, sampai di situ berarti tugas atau keperluan Anda memakai primer 3+ selesai dengan terkirimnya sequence yang Anda buat atau primer yang sequence-nya Anda desain tadi dengan menggunakan primer 3 ada 3 pasang primer untuk masing-masing mengamplifikasi exon 1, 2, kemudian sepasang untuk mengamplifikasi exon 3, dan sepasang untuk mengamplifikasi promoter. Ya. Untuk yang pasangan exon 1, 2, dan exon 3, itu targetnya adalah mengetahui sequence dari exon itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa prediksi cDNA-nya seperti apa. Sedangkan untuk promoter, kita akan mengisolasi fragmen yang berfungsi sebagai promoter. Nanti kita akan lakukan analisis seperti apa saja yang namanya cis-acting element yang ada di dalam sequence promoter tersebut. Ya. Nah, nanti setelah dipesan, diencerkan, yang berikutnya adalah Anda gunakan gradien PCR untuk menentukan TM yang optimum itu berapa. Ya, jadi lakukan gradien PCR, nanti suhu annealing yang berapa yang memberikan produk PCR yang terbaik. Ya, paling jelas tidak ada double band dan sebagainya, tidak ada smear. Ya, itu adalah nanti TM yang kita gunakan untuk kegiatan PCR yang mau kita lakukan. Nah, setelah di gradien PCR ketemu TM optimumnya berapa, maka kita lanjutkan dengan melakukan amplifikasi PCR dengan menggunakan template total nucleic acid dari target organismenya. Kalau ini tadi kan dari kelapa, berarti kita menggunakan
template DNA kelapa untuk mengamplifikasi ekson 1, 2 dari gen NAC, ekson 3 dari gen NAC, dan promoter dari gen NAC. Ya. Nah, nanti kalau PCR produknya didapat, maka PCR produk itu kita kirim ke genetika science lagi untuk di sequence menggunakan primer yang kita pakai untuk PCR, forward dan reverse-nya, atau kita minta genetika science untuk melakukan cloning, dan kemudian clone yang didapat itu kita sequence. Ya, jadi kira-kira seperti itu tahapan kerjanya. Tadi saya berikan satu naskah publikasi dari Ibu Sukendah, ya, Ibu Sukendah itu melakukan amplifikasi PCR dari target genes dan kemudian melakukan sequencing dan melakukan analisis sequence yang kita punya. Ya, nah, mulainya dari mendesain primer seperti ini, kemudian melakukan PCR untuk target genes dan melakukan sequencing, kemudian melakukan analisis dari sequence. Nah, itu yang runutan kerjanya itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Sukendah di dalam naskah yang dipublikasikan di jurnal yang dikeluarkan oleh Jogja, ya, dari UGM. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin apa sih yang tadi kita lakukan dari jam 2 tadi sampai sekarang, itu adalah dalam eksperimen dan manuskrip publikasinya seperti yang dilakukan oleh Ibu Sukendah itu, ya, outputnya nanti ke sana, ya. Baik, sementara akan kita break dulu. Sekarang sudah di tempat saya jam 4.30. Mohon maaf, ini tadi agak lambat mulainya dan kemudian juga kita breaknya agak lambat. Bagi yang belum melaksanakan sholat asar, silakan melaksanakan sholat asar dulu. Dan kita akan break selama seperti biasa 30 menit atau 20 menit, ya, saya rasa, ya, cukup. Nanti kita jadi 16.45 itu kita akan masuk lagi ke Zoom dan menyelesaikan bagian dari primer yang lain untuk mendesain SNP primer, ya. Jadi primer untuk mengamplifikasi marker berbasis SNP. Demikian, saya rasa kita break dulu sebentar dan silakan yang belum menjalankan sholat asar untuk sholat dulu. Kita akan gabung lagi di pukul 16.20 menit, berarti 50, ya, 16.50. Silakan yang akan sholat dulu, ya. Baik, Prof, terima kasih.